Siang-siang yang harusnya tenang, jagat dunia maya malah diguncang kabar panas. Rusia disebut-sebut penginebeng di Lanut Manuhua, Papua. Wah, sontak seantero Asia Pasifik langsung deg-degan, terutama negara tetangga yang paling doyan kepo. Siapa lagi kalau bukan Australia? Tapi sebelum kamu bayangin pesawat tempur Rusia parkir di pinggir Bandara Franz Kaisiepo sambil nyetelin lagu kebangsaan, tunggu dulu. Rusia akhirnya buka suara. Mereka bilang, kerjasama militer itu wajar kok, bagian dari hubungan antar negara. Nggak ada niat buruk, apalagi mau ngagetin tetangga. Tapi, lucunya, mereka nggak bilang iya, tapi juga nggak bilang tidak soal mau pakai pangkalan. Home, bahasa diplomatiknya, kami dekat, tapi nggak jadian. Sementara itu, Duta Besar Rusia, Pak Sergei Tolchenov, juga lempar sindiran halus ke Australia. Katanya, justru yang bikin kawasan panas itu ya AUKUS, si trio Amerika, Inggris, dan Australia yang lagi doyan bawa-bawa kapal selam nuklir ke halaman belakang kita. Ibaratnya, tetangga ngaku ngasih kado, tapi isinya torpedo. Lalu, dari Indonesia gimana? Kementerian Pertahanan kita udah angkat bicara. Mereka bilang, kami cek catatan rapat sama Rusia, nggak ada permintaan apapun soal pangkalan. Bahkan juru bicara Keman sempat curhat, saya juga bingung ditanyain soal ini, nggak tahu asal-usulnya dari mana. Wah, sepertinya hoax lebih cepat dari jet tempur. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, udah telepon-teleponan sama Menhan Indonesia dan dapat jaminan langsung. Tenang, nggak akan ada pesawat Rusia mendarat di Papua. Tapi drama belum selesai. Peter Dutton dari oposisi Australia malah dituduh ngehalu dan ngegas tanpa konfirmasi. Sementara PM Anthony Albanese bilang ke wartawan, jangan langsung percaya sama laporan Janes. Santuy dulu. Tapi lucunya, ketika diminta penjelasan lebih lanjut, jawabannya justru, maaf, itu rahasia negara. Lah, gimana dong? Dan tentu saja, Rusia tetap ngegas ke arah AUKUS. Mereka bilang, yang lebih bikin ASEAN was-was itu justru rencana Australia buat pasang rudal jarak menengah AS di wilayahnya. Karena, ya jelas, rudalnya bisa nyentuh ASEAN. Bahkan mungkin sampai warung bakso langganan kita. Tapi, di tengah panasnya wacana soal jet tempur Rusia, AUKUS, dan rudal jarak menengah yang katanya bisa nyulik ASEAN, kita jadi diingatkan satu hal penting. Wilayah udara Indonesia itu bukan halaman belakang siapapun. Ini bukan tempat buat adu gagah antar negara besar. Kalau Rusia, Amerika, atau Australia mau pamer otot militer, ya jangan numpang di rumah orang tanpa izin. Ini bukan nevlog di rumah tetangga yang bikin geleng-geleng kepala. Isu begini sering muncul tanpa konfirmasi jelas. Lalu tiba-tiba viral, media internasional heboh, politisi ngegas, netizen debat, dan rakyat kecil cuma bisa nanya, ini beneran apa hoax lagi? Ya? Dan jangan lupakan satu hal lagi. Nama Lanut Manuhua itu diambil dari pahlawan Trikora, Mayor Udara, Anumerta, Lambertus Manuhua. Beliau gugur demi membela Irian Barat, supaya tanah Papua kembali ke pelukan Indonesia. Jadi wajar kalau rakyat pengin Lanut itu tetap jadi simbol perjuangan, bukan jadi pangkalan numpang-numpang pesawat asing. Oh iya, kalau nanti tiba-tiba pesawat Rusia beneran mendarat di Papua, tanpa izin, bisa jadi bukan kerjasama militer, tapi salah GPS. Dan kalau ada negara tetangga yang terlalu sensi sama gosip internasional, ya santai aja. Bro, Indonesia punya diplomat-diplomat canggih dan intelijen yang gak kalah lincah dari netizen K-popers. Jadi, jangan meremehkan. Sementara itu di belahan dunia lain, negara-negara besar adu mulut, saling nuduh, saling kode-kodean kayak orang lagi PDKT. Tapi lupa satu hal penting, Indonesia ini bukan tanah kosong. Ini negara berdaulat. Boleh aja Rusia ngajak kerjasama, Amerika ngajak nongkrong, Australia ngajak ngobrol. Tapi kalau ujung-ujungnya bawa rudal dan pesawat tempur, mending ngopi aja dulu deh. Yang penting jangan ganggu ketenangan warga Papua yang lagi asik mancing ikan di dermaga sambil denger dangdut koplo. Dan buat yang nanya, kenapa sih negara-negara besar itu ngincer Indonesia? Jawabannya simpel, posisi strategis kekayaan alam, jalur laut penting, rebutan. Tapi tenang aja, TNI kita bukan sembarangan.
Udah siap jaga wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang macam-macam, ayo, latihan perang beneran. Tapi tetap elegan, karena kita bukan tukang ribut, kita jago diplomasi. Tapi tunggu dulu, di tengah ramainya isu ini, warganet Indonesia malah fokus ke satu hal penting yang belum dibahas media manapun. Kalau Rusia jadi buka pangkalan di Biak, apakah artinya nasi goreng Biak bakal ada topping stroganoff? Ya enggak lah, bro. Jangan sampai geopolitik bikin resep warisan budaya berubah. Tapi serius ya, meskipun Rusia nggak secara terang-terangan ngaku, dan Indonesia juga udah bilang nggak ada permintaan, tapi isu ini udah cukup bikin panas telinga negara tetangga. Apalagi Australia, yang langsung pasang mode waspada 3 lapisan skin gara-gara dengan kata Rusia dan Papua dalam satu kalimat. Duta Besar Rusia bilang kerjasama militer itu biasa, bagian dari hubungan antar negara. Tapi tetap ya, pas disinggung soal pesawat mau parkir di Lanut Manuhua, jawabannya muter-muter kayak sinetron 700 episode. Kayak temen yang kalau ditanya, lo suka dia nggak sih? Gimana ya, dia tuh baik banget. Wah, udah ketahuan tuh modus. Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih pakai jurus ninja. Tenang, kalem, tapi tetap awas. Karena kedaulatan bukan buat dijual, apalagi disewakan. Meski Rusia bawa jet tempur dan Amerika bawa kebebasan demokrasi, Indonesia tetap punya prinsip. Kami bukan pion. Kami bukan satpam. Kami negara yang merdeka dan berdaulat. Dan yang paling penting, kami juga punya netizen yang kalau udah ngamuk bisa bikin trending topik dari ujung dunia sampai Kremlin. Dunia boleh bicara tentang pangkalan, tentang rudal, tentang kekuatan. Tapi Indonesia tahu bahwa kekuatan sejati ada pada rakyatnya. Bukan pada senjata, tapi pada prinsip. Bebas, aktif, dan tak tunduk pada siapapun.